Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi waladi adnan alladzi kana khuluqul Qur'an amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau biasa disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum wafa'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, dan dengan cara itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhiratnya. Surah Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Majah fi Sunan wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang artinya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surah Yasin atau surah-surah lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfirin faghfirlah, hal min sa'in fa'utiyah." Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Artinya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, "Adakah orang yang memohon ampun maka aku ampuni? Adakah orang yang meminta sesuatu maka aku berikan permintaannya?" Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Oleh karena itulah Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, "Wa balagana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailati min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban." Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan, sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawal Kubroh mengatakan, "Walhasil anna li hadhihi laila fadlan wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wastijabatun makhsusatun wa min thamma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna du'a yustajabu fiha." Kesimpulannya, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengambulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Ikhwan fillah dimanapun berada, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita memperbanyak sholat dan berbagai ketaatan yang lain di malam harinya, dan berpuasa di hari nisfu Sya'ban
karena telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yutalli'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limasyrikin aw musyahin. Allah merahmati para hambanya dengan rahmat yang disertai kemuliaan di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Makna hadis ini bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan orang musyrik maka Allah tidak akan mengampuninya. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya, hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada, dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu, semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwan fillah dimanapun berada, marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman dan lainnya selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari merekalah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Ikhwan billah dimanapun berada, terakhir kami ingin menyinggung sedikit satu permasalahan terkait akidah yang wajib kita yakini. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang, baik pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintah untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang doanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seseorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang telah dikerjakannya, yaitu berdoa. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Ujibud da'watad da'i idza da'an." Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Ikhwan fillah, semoga ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.